Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah perutusan yang menyelamatkan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengutus para muridnya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mereka diberi kuasa untuk menaklukkan setan-setan dan menyembuhkan orang sakit, baik sakit fisik maupun kuasa dosa. Tugas ini berat dan tidak mudah, karena perutusan untuk mewartakan pertobatan, membawa orang untuk mengubah jalan hidupnya menjadi lebih baik, itu sangatlah tidak mudah. Sebagai manusia, para murid merasa berat dan tidak memiliki kuasa apapun untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir setan-setan. Apalagi mereka tidak diperkenankan untuk membawa bekal dan peralatan lainnya. Sebelum Yesus mengutus para muridnya, ia memberi pesan kepada mereka agar siap menerima konsekuensi dari tugas perutusan itu, yaitu diterima atau ditolak. Dalam perutusan itu, Yesus membatasi mereka untuk tidak membawa apa-apa dalam perjalanan. Mengapa demikian? Dia menghendaki agar mereka tidak sibuk dengan materi, tetapi tetap fokus pada karya pelayanan. Dengan itu, mereka akan fokus untuk mewartakan kerajaan Allah dan membawa keselamatan bagi banyak orang, dan membawa damai kepada siapa saja yang mereka jumpai. Yesus menegaskan agar tetap berpengharapan dan berserah diri kepadanya, sebab untuk menjumpai orang-orang dengan berbagai pengalaman hidup yang berbeda-beda adalah sangatlah tidak mudah. Yesus berpesan, "Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka,
dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Yesus mengatakan ini karena belas kasihan itu ada batasnya. Belas kasih adalah hubungan timbal balik antara si pemberi dan si penerima. Apabila si penerima menerima belas kasih itu, berarti kasih itu berakar dan hidup, dan sebaliknya. Saudara-saudari terkasih, kita diutus ke tengah-tengah kehidupan yang berbeda-beda pengalaman dan masalah hidup. Dan kita akan memperoleh banyak tantangan dan perlawanan dari mereka. Sebab mereka sudah mempunyai cara berpikir dan cara pandang tersendiri. Mereka juga mempunyai luka hati tersendiri yang belum sembuh. Mereka akan meremehkan kita. Mereka akan berkata kepada kita, "Jangan sok cuci." Mereka akan menendang kita. Yang penting misi hidup dan karya pelayanan kita jelas. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Semoga kita berani memancarkan dan mempercayakan langkah hidup kita pada Tuhan sambil terus berbuat baik bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.